teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Lentera Malam yang berjudul Study Tour lewat alas roban, semua siswa kesurupan. Buat kalian yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Study tour lewat alas roban, semua siswa kerasukan. Story horor by Lentera Malam. Di antara kalian pasti sudah pernah study tour ke wisata tertentu. Namun kisah study tour kali ini cukup mencengangkan, di mana ada satu bis yang mengalami gangguan dari awal berangkat sampai pulang. Kejadian ini terjadi pada tahun 2011, tepatnya ketika Raffi kelas 2 SMA. Saat itu sekolahnya mengadakan study tour ke Bali. Ada sekitar 300 orang termasuk guru dan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka sampai di daerah Cirebon sewaktu maghrib. Mereka istirahat dan sholat sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, semuanya bercanda ria karena menikmati suasana sampai akhirnya malam pun tiba. Semua tertidur, kecuali supir pengganti dan juga Raffi. Saat itu, Raffi tampak biasa saja. Sampai-sampai ia dikagetkan dengan suara benturan yang cukup keras. Ia kaget melihat kaca di bagian atas tepat di sampingnya itu retak. Saat itu, semua terbangun dan kaget. Kenapa ini? Kenapa? Mereka terdiam. Sudah, jalan saja sekarang. Sekarang kita lagi ada di hutan. Raffi masih terdiam. Apalagi ketika pendengarannya menangkap sesuatu. Seperti suara lemparan batu dan juga kaca yang dicakar dari luar jendela. Suasana semakin horor. Karena semakin lama, jalanan mereka semakin berkabut. Bis mereka bahkan kehilangan jejak. Pak supir tidak tahu kemana perginya 5 bis yang lainnya. Seingatnya beliau, terus jalan hingga tiba-tiba pandangannya terhalang oleh kabut yang cukup tebal. Sedangkan menurut pengakuan kernet bus berbeda lagi. Beliau ingat betul ketika bis yang mereka tumpangi menabrak sesuatu, bukan tanaman dan juga bukan hewan. Sesuatu yang memiliki rambut cukup panjang. Kita tadi menabrak kepala yang melayang. Ini kita lagi berada di alas roban. Mendadak, semuanya terdiam, tidak bisa berkutik. Jangan cerita macam-macam. Kalau kita cerita bisa saja itu mereka ikutan nantinya. Mas, ada yang mendengar suara batu yang dilempar tidak? Itu tadi ada anak kecil yang lempar batu ke bis. Raffi terdiam. Lah, mana ada anak kecil di tengah hutan, pikirnya. Setelah itu, Raffi kembali ke tempat duduknya di bagian agak belakang. Hingga menjelang subuh, mereka sampai di kota Surabaya. Sebelumnya mereka ingin servis kaca tapi tidak jadi karena memakan waktu lama. Nah, setelahnya, mereka melewati pelabuhan dari Surabaya yang menyeberang ke Bali. Di pelabuhan inilah, bis Raffi berkumpul dengan bis yang lainnya. Di sini juga ada orang yang menjaga. Entah dalam artian apa, Raffi juga tidak terlalu paham sampai akhirnya mereka tiba di Bali. Karena tidak pernah ke Bali sebelumnya, mereka tidak tahu adat istiadat di daerah sana.
Salah satu teman Raffi iseng menendang sesajen. "Ini apaan sih? Mengganggu?" Raffi sudah berusaha memperingatkan, namun anak itu tetap saja skeptis. Malam itu, Raffi sendirian di kamar karena teman-temannya lagi nobar. Tok 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 tok. Ia tersentak. Ada yang mengetuk pintu, tapi ketika dilihat tidak ada siapa-siapa. Baru sejenak duduk, kemudian ia mendengar suara ketukan lagi dari dalam kamar mandi. "Ah, apa ada yang kekunci di kamar mandi ya?" Namun, ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Raffi akhirnya memutuskan buat sholat terlebih dahulu. Ketika sholat, ia lagi-lagi mendengar suara ketukan dari jendela hotel, padahal dari jendelanya itu tidak ada balkon sama sekali. Setelah sholat, Raffi melihat di balik jendela. Rupanya ada pura kecil yang menghadap ke kamarnya. Wah, apa mereka tidak suka sama kedatanganku dan teman-teman ya? Namun, Raffi mengabaikan itu. Keesokan harinya mereka bersenang-senang seperti biasa hingga malam harinya Raffi ikutan nobar. Malam itu, saat lagi nobar, Raffi kebelet pipis. Ia langsung pergi ke kamarnya. Nah, saat di dalam kamar mandi inilah, ia mendengar pintu kamar terbuka. Wah, sudah pada selesai nobar itu. Namun, saat keluar kamar mandi ia tidak melihat siapapun di dalam kamar. Karena penasaran, Raffi kembali ke kamar sebelah. Tadi siapa yang balik ke kamar? Teman-temannya juga bingung apa maksud si Raffi. Kita mah dari tadi di sini kali, tidak ada yang balik, jelas mereka. Kalau mereka di sini, terus yang membuka pintu kamar siapa tadi? Setelah 3 hari berlalu, mereka semua bersiap melanjutkan perjalanan berikutnya. Karena sehabis dari Bali, mereka akan pergi wisata ke Yogyakarta. Bis-bis mulai berjejeran siap berangkat meninggalkan kota Bali. Mereka menyeberang pelabuhan menuju ke Banyuwangi. Sehabis itu, mereka sampai di PLTU Paiton. Disinilah keanehan mulai terjadi. Mendadak, semua cewek yang duduk di bagian tengah berteriak kesakitan, bahkan anehnya supir dan kenek itu terlihat lempeng-lempeng saja. Mereka bukan dari sekolah kita. Raffi memperhatikan dengan jelas. Ia melihat ada salah satu karakter jahat dari tari barong yang sedang menari di tengah bis. Sialan, itu apaan? Mereka semua histeris dengan keadaan saat itu. Salah satu teman Raffi juga melihat kalau ada kepala terbang dari luar jendela bis. Sial, ada kepala terbang di luar jendela. Raffi yang melihat itu semakin bingung. Apalagi sedari tadi supirnya masih diam saja. Baca doa sebisa kalian teman-teman. Raffi dan teman-temannya segera membaca doa. Sampai akhirnya sopir dan kernet tersadar dan langsung mengerem mendadak. Sementara si cewek-cewek yang kerasukan pada mental dan pingsan. Ada apa ini? Kok bis di depan hilang? Mereka kemana? Sadar pak, bis kita yang jalan paling depan. Nah, ternyata saat mereka berhenti, sopir bis baru menyadari kalau bis di depannya hilang. Padahal bis mereka berada di paling depan. Karena bis yang ditumpangi Raffi berhenti mendadak, hal itu tentu memancing rasa penasaran dari 4 bis di belakangnya. Supir bis yang berada di belakang langsung menyamperin ke depan. Ada apa? Kok berhenti mendadak? Tanyanya dengan raut cemas. Tidak apa-apa pak, tadi ada kucing lewat. Sudah, kita lanjut ya. Supir bis Raffi memberi penjelasan. Barulah setelah itu mereka lanjut ke rest area. Di rest area inilah
ada salah satu siswa dari bis keempat yang nyamperin Raffi. "Wah, rame ya?" Raffi bertanya-tanya. "Rame apa ini maksudnya?" Raffi sebenarnya tidak terlalu kenal dengan siswa itu. "Wajarlah, rame sekali di bis kalian." Raffi terkejut. Setaunya, siswa ini memang indigo. Kemudian, rame yang dimaksud adalah rame dari sosok tidak kasat mata. Raffi juga terkejut ketika menyadari kejadian aneh itu berada di dekat PLTU Python, di mana di jalur ini pula terjadi tragedi Python beberapa tahun lalu. Untungnya tidak sampai kenapa-kenapa. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju hotel di daerah Jogja. Sampai di sana, mereka langsung istirahat. Jam 10 malam. Raffi melihat dengan jelas kalau temannya tidur di kamar sebelah. Raffi langsung mengunci pintu kamar dan tidur dengan kedua temannya yang lain. Anehnya, di tengah-tengah lagi tidur, Raffi merasa badannya itu berat. Pas bangun dia melihat temannya yang tadi tidur di kamar sebelah tiba-tiba sudah tidur di atas badannya. "Loh, kok kamu di sini? Berat sekali. Minggir, minggir." Semua yang di kamar Raffi bingung. Kenapa dia bisa masuk? Sedangkan ketika dicek pintu kamar masih terkunci. Pintu kamar sebelah juga terkunci. Lalu dia masuk lewat mana? Tapi menurut pengakuannya, saat ia akan tidur ia pindah masuk ke kamar Raffi. Tidak sampai di sini saja. Keanehan berikutnya terjadi sewaktu mereka sudah sampai di Jakarta. Ada salah satu teman sekelasnya yang sakit dan saat itu pula mereka tahu teror yang mereka alami sepanjang jalan dari Bali menuju Jogja, bahkan sampai di Jakarta. Teman sekelasnya ternyata membawa pasir dari Pantai Kuta, dan parahnya pasir itu adalah rumah dari sosok penunggu pantai. Pada akhirnya, pasir itu dikembalikan ke Bali dan teror yang mereka alami selesai sampai di sana.